Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah warung sederhana yang sudah lama dikenal oleh penduduk setempat. Warung itu milik seorang pria tua bernama Pak Tarman, seorang penjual nasi pecel yang sudah membuka warung sejak puluhan tahun lalu. Meskipun warungnya kecil, tetapi nasi pecel buatannya terkenal sangat lezat dan membuat banyak orang datang jauh-jauh hanya untuk mencicipinya. Namun, belakangan ini ada yang aneh dengan warung itu. Suatu malam, ketika hujan deras turun, seorang pemuda bernama Budi, yang baru saja pindah ke desa itu, memutuskan untuk mampir ke warung Pak Tarman. Sejak tiba di desa itu, Budi mendengar berbagai cerita aneh tentang warung nasi pecel tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa warung itu tidak pernah sepi, meskipun hanya ada beberapa pelanggan setiap malam. Namun, tak sedikit yang juga mengaku merasa ada sesuatu yang tidak biasa setelah makan di warung itu. Dengan rasa penasaran, Budi memutuskan untuk mencoba nasi pecel Pak Tarman. Saat ia masuk, suasana di dalam warung terasa berbeda. Warung itu terlihat sepi, hanya ada 2 orang pelanggan yang sedang duduk. Keduanya tampak seperti orang yang sudah sangat tua. Pak Tarman yang sedang menyajikan nasi pecel dengan wajah tanpa ekspresi, langsung menyambut Budi dengan senyum lebar. "Mau nasi pecel, Nak?" tanya Pak Tarman dengan suara yang serak. Budi mengangguk dan duduk di meja yang kosong. Hujan di luar semakin deras, dan suara gemericik air yang jatuh ke genteng semakin keras. Beberapa menit kemudian, Pak Tarman datang membawa sepiring nasi pecel. "Ini, Nak, nasi pecel terbaik," ucap Pak Tarman sambil meletakkan piring di depan Budi. Budi mulai menyantap nasi pecel itu dengan lahap, meskipun ada rasa aneh yang mulai mengganjal di hatinya. Seiring ia menyuapkan satu suap nasi pecel, ia merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada yang menghalangi pernapasannya. Rasa nikmat dari pecel itu mulai berubah menjadi pahit dan seperti ada yang tidak wajar. Budi memaksakan diri untuk melanjutkan makan, namun perasaan aneh itu semakin kuat. Di saat itulah, Budi mendengar bisikan halus di telinganya. "Jangan makan lagi, kamu sudah makan cukup." Budi terkejut dan menoleh ke sekitar, namun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya Pak Tarman yang tetap berdiri di depan meja dengan senyum yang semakin lebar. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Budi merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa berhenti makan. Tubuhnya seperti dipaksa untuk melanjutkan. Suara hujan yang terus mengguyur semakin tidak terdengar, digantikan dengan suara langkah kaki berat yang datang dari belakang. Tiba-tiba, salah satu pelanggan yang tampak sangat tua itu menatap Budi dengan mata yang kosong. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu berdiri, berjalan perlahan ke pintu, dan mengfalt keluar. Namun, tubuhnya tidak lagi menapakkan kaki di lantai. Langkahnya melayang, seolah-olah tak menyentuh tanah. Budi menggigil, merasakan adanya sesuatu yang mengancam, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, Pak Tarman tiba-tiba bertanya, "Mau pesan lagi, Nak?" Budi terdiam, terkejut mendengar pertanyaan Pak Tarman. Suaranya terasa semakin berat dan dalam, seolah ada kekuatan misterius yang menguasai kata-katanya. Meski tubuhnya kaku, Budi berusaha untuk tetap tenang, menatap Pak Tarman dengan ragu. Saya rasa cukup," jawab Budi dengan suara parau, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun, Pak Tarman justru tersenyum lebih lebar. "Tak apa, Nak, kalau sudah puas, jangan lupa datang lagi. Setiap malam kami selalu buka." Suaranya terdengar ramah, tetapi ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapannya. Budi merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini, namun ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang semakin mencekam itu. Ketika Budi hendak berdiri untuk membayar, tiba-tiba lampu warung itu berkedip-kedip, lalu mati. Dalam sekejap, suasana menjadi gelap gulita. Hanya suara hujan deras di luar yang bisa didengar, disertai suara langkah kaki yang semakin mendekat. Budi terkejut, mencoba mencari-cari sumber suara yang semakin jelas itu, tetapi tak ada apapun yang terlihat. Tiba-tiba, Budi merasakan tangan dingin yang menyentuh bahunya.
Ia menoleh dengan cepat, tetapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya udara dingin yang menggelitik kulitnya. Rasa takut semakin mencekam, membuatnya terdiam di tempat. Budi mencoba mengingat langkah-langkah yang harus diambil untuk keluar dari warung itu. Namun, matanya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas meja, nasi pecel yang tadi ia makan terlihat bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Budi mendekatkan wajahnya, dan saat itu pula matanya melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dalam nasi itu, tampak ada ratusan semut hitam yang bergerak dengan cepat, seakan memanjat dan menyebar di setiap sudut piring. Tak hanya semut, ada juga cacing-cacing kecil yang bergerak-gerak, berkerumun di sekitar sayuran pecel yang masih tersisa. Budi hampir saja muntah melihat pemandangan itu. Pak Tarman yang berdiri di dekat dapur tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Itu tanda-tanda makanan yang enak, Nak. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja." Suara Pak Tarman terdengar semakin dalam, semakin mengerikan. Budi merasa matanya mulai kabur, tubuhnya terasa lemas. Ia mencoba bangkit, tetapi tiba-tiba langit-langit warung itu mulai berputar, dan segala yang ada di sekitarnya berubah gelap. Namun, sebelum Budi bisa melangkah lebih jauh, sebuah tangan kurus dengan kuku panjang dan berwarna hitam mencengkeram tangannya. Budi menjerit, namun suaranya tertahan, seolah ada sesuatu yang menahan suaranya di tenggorokan. Tangan itu semakin kuat mencengkeramnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Di dalam kegelapan, Budi mendengar suara-suara lain, suara bisikan yang lebih banyak, datang dari berbagai arah. "Tidak bisa keluar, Nak," bisik suara itu. "Kau sudah menjadi bagian dari warung ini." Budi berusaha sekuat tenaga untuk menarik diri dari cengkeraman itu. Namun semakin keras ia berusaha, semakin rapat tangan itu menahan dirinya. Dalam kepanikan yang luar biasa, ia mencoba menjerit, tetapi yang terdengar hanyalah bisikan suara itu yang semakin menyesakan. "Pak Tarman, apa yang sedang terjadi?" teriak Budi. Suaranya terpotong oleh ketakutan. Pak Tarman yang sebelumnya tampak ramah kini tersenyum lebar. Wajahnya berubah menjadi sangat tua, keriputnya semakin dalam. "Kau baru mengerti sekarang, Nak?" jawab Pak Tarman dengan suara yang penuh misteri. "Kau adalah bagian dari makanan kami. Kau datang untuk menyantap, tapi ternyata kau yang akan disantap." Warung nasi pecel itu semakin gelap, dan suara-suara bisikan itu semakin mencekam, membuat Budi merasa seperti dikelilingi oleh makhluk tak kasat mata. Saat ia mencoba menatap keluar jendela, ia melihat siluet-siluet gelap bergerak-gerak di luar sana. Apakah itu penghuni lama warung ini? Ataukah makhluk lain yang telah terjebak di dalamnya? Semua pertanyaan itu semakin memusingkan pikirannya. Dan di tengah kegelapan itu, Budi merasakan dirinya semakin terperangkap. Budi merasakan tubuhnya semakin kaku, seakan ada sesuatu yang mengikatnya erat. Suara bisikan itu semakin jelas terdengar, berbaur dengan gemuruh hujan yang semakin deras. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun cengkeraman tangan itu semakin kuat, seolah menghisap seluruh tenaganya. Budi ingin berteriak, namun lidahnya terasa keluh. Di dalam kepanikan yang semakin memuncak, ia mencoba meraih apapun yang ada di sekitarnya. Namun yang ia rasakan hanya udara dingin dan kegelapan yang semakin pekat. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Nak," bisik suara itu lagi, lebih dekat daripada sebelumnya. Suara itu terdengar seperti berbisik langsung di telinga Budi. "Selama ini, kau telah memakan kami." Budi mencoba menoleh ke arah suara itu, dan di saat itulah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di sudut ruangan, sebuah bayangan besar muncul. Bayangan itu memiliki tubuh yang ramping, dengan wajah yang tampak seperti wajah manusia, namun sangat pucat dan rusak. Matanya kosong, tak ada pupil atau irisan mata, hanya bola mata putih yang tampak seperti kosong, menatap kosong ke arah Budi. Pak Tarman yang semula berdiri di dekat dapur, kini telah hilang, digantikan oleh sosok yang lebih mengerikan. Wajah Pak Tarman tampak melar dan terkerut, seperti wajah seseorang yang telah lama mati. Di sekeliling tubuhnya, baju yang dikenakan tampak membusuk, berbau amis. Dari mulutnya, keluar suara seperti bisikan yang tidak manusiawi,
seperti suara teriakan yang dipaksakan untuk tetap ada, namun tersembunyi. Budi merasakan sesuatu yang mengalir di seluruh tubuhnya. Panas, dingin, dan rasa sakit yang membakar. Ia merasa dirinya semakin lemah, seolah-olah ada sesuatu yang menarik energi hidupnya. Tubuhnya terasa semakin ringan, tetapi bukan karena ia merasa bebas, justru sebaliknya. Ia merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak maju, semakin mendekat ke Budi. Kaki Budi tak dapat bergerak. Bayangan itu meraih wajahnya, menggapai tenggorokannya dengan tangan yang panjang dan kurus. "Kami akan selalu ada di sini, Nak," kata bayangan itu dengan suara serak, yang terdengar seperti ada ribuan orang yang berbicara bersamaan. "Kami adalah makanan yang tak bisa dikembalikan. Kami adalah makanan yang terperangkap." Budi merasakan sesuatu yang aneh. Rasa takut, cemas, dan sakit berbaur menjadi satu. Dan seiring dengan perasaan itu, ia mendengar suara Pak Tarman sekali lagi. Kali ini lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. "Itu sudah menjadi bagian dari kami. Nak, jangan takut. Semua akan terasa lebih baik ketika kau menyatu dengan kami." Tiba-tiba, Budi merasakan seberkas cahaya terang datang dari luar jendela. Ia menoleh ke arah cahaya itu, berharap ada sesuatu yang bisa menolongnya. Namun yang ia lihat justru semakin menakutkan. Di luar jendela, ada ribuan pasang mata yang memandangnya. Mata-mata itu tidak tampak manusiawi, lebih seperti mata binatang yang menyorot dengan rasa lapar. Dengan perasaan yang semakin tenggelam dalam ketakutan, Budi mulai merasakan tubuhnya semakin kehilangan kontrol. Sesuatu mulai mengalir dari dalam dirinya, seolah ia sedang diambil kekuatan hidupnya. Ia mencoba menjerit, tetapi hanya suara bisikan yang keluar dari mulutnya. Suara yang lemah dan hampir tidak terdengar. "Kami sudah menunggumu, Nak," bisik bayangan itu lagi. "Selamat datang di tempat yang tak bisa kau tinggalkan." Pada saat yang sama, Budi melihat Pak Tarman, yang kini tidak lagi terlihat seperti manusia. Wajahnya kini mengerikan, dengan mulut yang ternganga lebar, menampakkan deretan gigi tajam yang bergerak-gerak. Di sekitar tubuhnya, ada bayangan lain yang bergerak, membentuk lingkaran, mengelilingi Budi. Mereka bergerak perlahan, seakan memberi isyarat bahwa Budi kini adalah bagian dari mereka. Saat itu, Budi merasa bahwa dirinya telah terperangkap, tak bisa lagi melarikan diri. Semua harapan untuk bisa keluar dari tempat itu sudah hilang. Warung nasi pecel Pak Tarman kini bukan lagi sekedar warung, melainkan sebuah tempat yang menahan banyak jiwa yang terperangkap dalam dunia yang tidak terlihat, yang tersembunyi di balik lapisan realitas. Dan di luar sana, hujan terus turun, membasahi bumi yang tak pernah tahu kegelapan ini. Budi merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti seluruh kekuatan dan nyawanya perlahan-lahan terkuras. Setiap napas terasa semakin berat, dan dunia di sekelilingnya semakin kabur. Namun, di dalam kegelapan yang semakin menyesakan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Langkah itu terdengar berat, seperti sesuatu yang besar dan tak bisa dibendung. Suara itu datang dari arah Pak Tarman yang kini berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Pak Tarman tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dengan senyum lebar yang tampak sangat mengerikan, hampir seperti sebuah senyum yang sudah tak manusiawi. Di belakang Pak Tarman, bayangan-bayangan yang bergerak mulai menyatu, membentuk sosok-sosok tak terlihat yang bergerak dengan kecepatan tak terduga. Semua itu semakin membuat Budi merasa seolah-olah ia berada dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Namun, saat itu juga, Budi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dalam kepanikan yang semakin menjadi, ia mendengar suara lain yang terdengar sangat jauh, namun jelas. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang memanggil namanya. Suara itu sangat familiar, sangat manusiawi. Itu adalah suara sahabatnya, Rudy, yang sudah lama tidak ia temui. "Budi, Budi, kamu harus bangun." Suara itu terdengar semakin dekat, semakin nyata. Budi berusaha membuka mata, meskipun pandangannya kabur. Ia merasakan tubuhnya kaku, namun ada dorongan yang kuat, seakan suara itu memaksanya untuk keluar dari kegelapan itu.
Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Budi mulai berusaha untuk bergerak, meskipun langkahnya goyah. "Tidak, Nak, tidak ada jalan keluar dari sini," bisik Pak Tarman dengan suara yang semakin serak, memecah ketenangan yang sempat muncul. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Budi berjuang keras, melawan cengkeraman bayangan yang semakin kuat, namun suara sahabatnya semakin mendekat. "Budi, bangun. Ini bukan dunia nyata. Ini hanya mimpi. Kau bisa keluar," teriak suara itu. Dalam kepanikan yang mencekam, Budi merasakan cahaya yang datang tiba-tiba, menerobos kegelapan yang melingkupi dirinya. Cahaya itu sangat terang, lebih terang dari apapun yang pernah ia lihat. Saat cahaya itu semakin mendekat, tubuhnya yang hampir tak bertenaga itu terangkat sedikit, seperti ada kekuatan yang menariknya ke arah itu. Namun, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mencengkeram kakinya, mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan yang menyesakkan. "Kau tidak bisa lari, Nak," bisik Pak Tarman sekali lagi. Kali ini suara itu lebih rendah dan lebih menakutkan, seolah mengancam. Tetapi Budi tidak menyerah. Dengan seluruh sisa kekuatannya, ia berteriak, berusaha mengumpulkan keberanian yang hampir habis. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian," teriaknya dengan suara penuh kemarahan dan ketakutan. Cahaya yang datang dari luar semakin kuat, dan dengan keajaiban yang entah bagaimana terjadi, Budi merasa tubuhnya terlepas dari cengkeraman bayangan-bayangan itu. Ia terlempar keluar dari kegelapan yang hampir menelan seluruh dirinya. Perlahan, dunia di sekitarnya mulai terang kembali, dan ia merasakan udara segar menyentuh wajahnya. Budi membuka mata, dan di hadapannya kini bukan lagi warung nasi pecel Pak Tarman. Ia berada di tengah hutan, di bawah pohon-pohon yang tinggi. Hujan masih turun, namun suasana kini terasa tenang, jauh dari kegelapan yang menyelimutinya sebelumnya. Budi terengah-engah, tubuhnya lelah dan hampir tak mampu berdiri, namun ia merasa selamat, setidaknya untuk sementara. Namun, saat Budi melihat sekelilingnya, ia mulai merasa cemas. Di kejauhan, terlihat sebuah bangunan yang sangat familiar, sebuah warung nasi pecel yang tampak seperti milik Pak Tarman. Warung itu tampak sepi, seolah sudah lama ditinggalkan. Tidak ada suara, hanya gemuruh hujan yang terus-menerus turun. Budi mencoba untuk menghindarinya, namun matanya tak bisa berpaling dari warung itu. Di dalam pikirannya, suara Pak Tarman kembali terdengar. Bisikan itu merasuk, mengingatkannya dengan hal-hal yang tak bisa ia lupakan. "Kami akan selalu ada di sini, Nak. Kapan saja kau datang, kami menunggumu." Budi merasakan tubuhnya gemetar, seolah bayangan-bayangan itu masih mengintainya. Ia mulai berjalan menjauh, berusaha meninggalkan tempat itu, namun sebuah suara halus mengganggu pikirannya. "Jangan lari, Nak. Kami tak akan pernah membiarkanmu pergi." Dan saat Budi menoleh sekali lagi, ia melihat bayangan Pak Tarman berdiri di depan warung itu, tersenyum lebar, menunggu kedatangannya yang berikutnya.